Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, makasih Pak Dani sudah diundang untuk chapter ini ya. Oke, jadi sharing pembahasan firman hari ini mengenai keluarga bapak dengan si bungsu. Ya, jadi kita fokus kepada si bungsu. Cuman saya mesti bacain firmannya lengkap. Jadi biar teman-teman itu denger ceritanya, baru nanti kita bedah, ya. Oke? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya. 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. 19, aku tidak layak lagi disebut anak bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. 20, maka bangkitlah ia pergi dan kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, anaknya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berdiri mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. 21, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24, sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tariannya. 26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa artinya semua itu. 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30, tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati
dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Oke, amin. Semua sudah tahu, kisah ini sudah ngetop banget, tetapi tetap harus saya bacakan ya. Oke. Yang jadi sorotan hari ini cuma satu, mengenai dosa si bungsu. Ya. Jadi di ayat 13 dikatakan ayat 18 dulu. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadi di dalam hati si bungsu sudah ngomong, aku berdosa. Ya, jelas dosa sekali. Terus dia eksekusi di ayat 21. Kata anak itu kepada bapaknya, pas ketemu, ya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ini ngomong dosa 2 kali. Ini berarti paten banget, ini dosa benar-benar solid sampai harus diulang 2 kali di dalam Alkitab. Sekali itu oke, 2 itu sangat. Kalau 2 diulang 2 kali itu sangat berarti. Nah, ini dosa, udah jelas dosa. Dosanya apa? Ayat 13, kita mundur. Dosanya apa? Ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Apa dosa si bungsu? Hidup berfoya-foya. Nah, hidup berfoya-foya, orang Kristen itu nggak memandang orang foya-foya itu dosa. Kalau yang banyak duit, wah nggak karuan gini gitu. Semua orang Kristen biasa. Tapi dosanya kan yang umum, nyakiti orang, utang nggak bayar gini gitu, bunuh ya. Foya-foya pun dosa. Dan dosanya serius banget. Dosanya serius banget. Gitu loh ya. Dan ini dosa. Jadi hati-hati yang punya duit. Ya. Salah kelola dosa. Nanti saya jelasin lebih lanjutnya ya. Yang jelas tangkap dulu nih. Foya-foya dulu dosa. Ya. Berarti tiap rupiah ada tanggung jawabnya di dalam Tuhan, pemakaiannya. Ya, oke. Kita lihat lagi ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapak itu telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi dijelaskan apa itu foya-foyanya. Foya-foyanya sama pelacur di luar, ya. Pelacur. Ya, pelacur itu banyak arti. Ya, bisa berhala, ya bisa kedagingan, yang negatif itu semua. Itu jelas foya-foya dengan pelacur. Oke. Nah, kenapa boros ini susah? Saya sekarang tak kasih kita ngomong aja. Apa itu boros? Biar kita tahu. Apa itu boros? Boros adalah pengeluaran yang di luar kehendak Tuhan. Itu definisinya. Iya, bukan ekonomi, ini rohani, ini soal firman. Bukan ekonomi, rugi laba, untung pemasukan bukan. Pengeluaran di luar kehendak Tuhan itu boros. Tetapi ketika Tuhan mau ngomong keluarkan untuk itu, ya keluar. Nggak boros walaupun gede, nggak boros. Ngerti ya? Maksudnya boros. Orang boros yang saya maksud dia pengeluaran di luar kehendak Tuhan, ya pasti pelit. Pelit itu kebalikan boros. Pelit itu menahan yang seharusnya Tuhan mau keluarkan untuk tujuannya Tuhan, tapi dia nggak keluarkan, itu pelit. Orang boros pasti pelit. Kenapa? Butuh biaya pemborosan kedagingannya dia, makanya dia tahan. Dia salurkan untuk kedagingan dia, pelacur-pelacur itu. Ya, jadi jelas boros dan pelit ini mengatur keuangan kita. Kalau ada yang terjatuh di bidang keuangan, ya merenungkan. Ya, merenungkan. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang saya kasih tahu. Boros paling gampang.
Boros itu pengeluaran. Pengeluaran keuangan ya. Boros pengeluaran. Berarti pengeluaran keuangan kita rohani bukan? Ya. Rohani ya. Saya pernah ngomong di chapter sebelumnya ya. Gak usah jauh-jauh, lihat dari pengeluaran tiap bulanmu itu kelihatan rohanimu sampai di mana. Benar? Oke. Matius 6:21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, itu boros. Jadi begini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini harta nih, duit nih. Hati kita kan di sini. Firman yang ngomong Tuhan, nggak bisa ngomong, nggak bisa, bohong. Firman udah ngomong, ini duit nih, ini. Wih, naksir pelacur, lari nggak duitnya ke pelacur? Lari. Di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Hatimu ke pelacur, uangmu lari ke pelacur. Lihat hatinya si bungsu. Ketahuan ya, orang Kristen ya. Kelihatan nggak hatinya? Nggak bisa. Lihat duitnya nanti lari kemana? Kristen sejati nggak? Kita ketemu gini, wah bagus semua. Puji Tuhan, haleluya, nggak kelihatan. Lihat pengeluarannya ketahuan loh. Hatimu berada di mana, duitmu ke sana loh. Itu boros. Hatinya bukan sama Tuhan. Rupanya si bungsu ini ikut Tuhan, deket Tuhan, cuman mau warisannya doang. Mau duitnya doang. Yang diingat tandanya ayat-ayat berkat doang. Begitu dapat buah si malakama, rusak ini orang seperti ini. Kapan si bungsu jatuh? Ketika uang banyak datang. Waktu uang belum banyak, dia tetap ngerengek ke bapak. Aduh pak, tolong pak, berkati daganganku, kerjaanku, semuanya. Main pelacur nggak? Enggak, duitnya belum ada. Ingatnya ayat-ayat berkat terus. Begitu datang, hari itu puncak kejayaannya. Tetapi hari itu dimulai penghancuran dirinya. Setuju? Hebat nggak pelajaran si bungsu? Hati-hati ya. Hati-hati Joko. Hati-hati tidak juga. Kata si bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Bahasa Inggrisnya ngomong warisan. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Warisan itu berbicara uang jumlah besar dikasih sekali. Hancur. Kalau bisa kelolanya mau jadi bisnismen hebat. Oke. Oke, 13. Ini kekuatan si bungsu. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Beberapa hari lamanya, nggak sampai seminggu. Kekuatan si bungsu pegang uang, nggak kuat kaya si bungsu itu. Motivasinya buruk di dalam Tuhan, nggak kuat kaya. Kalau kita keliru motivasi ikut Yesus, nggak bisa kaya. Maksudnya nggak bisa kaya, Tuhan nggak mau kasih uang kaya jumlah besar, lu hilang. Gua ngerti dalam lu. Iya benar. Si bungsu cuma berapa hari, seminggu nggak kabur. Kemarin saya cerita di chapter sebelumnya. Waktu anak kita mau kabur dari rumah, kita nasihati nggak? Jangan dong. Mau denger nggak? Enggak. Gak mau. Orang yang duitnya banyak susah denger Tuhan ya. Merasa kuat hebat, duit udah banyak, gua nggak butuh siapa-siapa. Gak mau denger-dengeran, sombong sudah mulai. Jadi mamon, uang tanpa visi Tuhan itu bikin orang budek. Telinganya dengerin pelacur kenceng. Lai. Tahu dia arahnya mana, tahu dia. Dari sini kita belajar motivasi benerin.
Kita nggak bisa ngomong, ya udah benar nggak bisa ngomong. Selama duit belum datang nggak bisa ngomong. Si bungsu juga nggak tahu. Kita sendiri semua nggak tahu. Sebelum duitnya datang nggak tahu. Jangan sombong. Setiap hari benerin motivasi. Ikut Tuhan itu bener mau kenal Dia, bukan mau duitnya. Jangan buat cari berkat. Oke, berarti si bungsu kehilangan tiket surga waktu berkat keuangan datang banyak. Hilang loh dia tiket surga ini. Pada waktu dia kabur dengan pelacur, kalau waktu itu pengangkatan atau mati gak masuk surga loh ini. Bisa gak gara-gara berkat Tuhan kita hilang? Bisa banyak. Bisa ya. Bisa ya. Kekuasaan juga bisa. Jadi motivasi ikut Tuhan dibenerin. Ada duit, nggak ada duit, tetap mau kenal Tuhan, belajar Tuhan, mau kenal Tuhan, si pemberi berkat. Kita tiap hari ngoyo-ngoyo, kita orang kerja cari duit mau kaya pasti. Ada gitu cari duit nggak mau kaya, nggak ada. Cari kaya sama cari Tuhan ini balap-balapan nih. Kalau cari kaya duluan, nafsu tiap hari, cari Tuhannya tambah lama tambah lemes, nasib si bungsu nanti lo. Hoki kalau uangnya belum datang. Lu kalau uangnya udah datang nggak bisa diomongin, Tuhan aja nggak bisa ngomongin, bapak yang nyegang nggak bisa ngomongin. Gimana teman full gospel mau ngomongin? Ya siapa lu? Iya. Matius 19 ayat 23 dikatakan gini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus yang ngomong, sukar sekali orang kaya masuk surga. Kok lu mau jadi kaya? Kalau lu mau jadi kaya, lu sedang dalam posisi mau menuju posisi yang sulit masuk surga. Loh, kita itu mau mudah masuk surga apa sulit masuk surga? Mudah toh. Nah, Tuhan Yesus jelas ngomong, orang kaya sulit masuk surga. Berarti yang lu kejar setiap hari itu posisi yang sulit masuk surga. Nanti kalau kecapek lu sulit masuk surga. Terus gimana dong? Miskin gak mau juga ya. Ini rancu soal uang orang Kristen. Harus benar-benar hari ini kita garisi benar-benar. Kalau nggak diberesin ya, ini masih ngaco, hidupnya pun nggak benar. Tuhan Yesus ngomong nggak bisa, sulit orang kaya masuk surga, masih mau? Masih mau toh? Walaupun diomongin gini masih mau toh? Kuat uang itu. Paten, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Udah gitu, udah hukum. Kayak perumpamaan apa sih yang bikin hartamu, jual hartamu sudah. Oke. 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dia jelaskan kesulitannya, unta masuk lubang jarum. Udah pasti nggak bisa berarti, bener kan? Pasti nggak bisa ya. Nah, Tuhan Yesus sudah ngomong nih, udah pasti nggak bisa. Tetapi kan tetap orang Kristen buru duit daripada buru Tuhan. Dia tahu ayat ini. Tapi yang lebih dia perhatikan ayat-ayat berkat, kelipatan gitu. Bebal juga. Oke, 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Murid aja ngerti, kita semua ngerti. Lalu siapa yang selamatin? Orang kita mata duitan semua. Ada yang gak mata duitan? Nah, ada. Kita mau seneng-seneng butuh duit nih, itu di dunia ini. Mau seneng-seneng butuh duit. Mau hidup normal aja butuh duit. 25. Gak ada duit pun cilaka. 25. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Untung ada ayat 26.
Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Udah jangan coba-coba mau kaya tanpa Tuhan. Saya kasih tahu. Jangan coba-coba. Tuhan sudah ngomong nggak mungkin. Udah stop. Jangan punya alasan lain-lain. Jangan nego sama Tuhan. Nggak mungkin. Oke. Tapi bagi Allah mungkin. Nah ini. Jadi tidak bisa. Tidak ada Tuhan kalau ada duit. Gak bisa. Jadi mana yang datang dulu? Tuhan dulu datang, baru duit. Selamat. Karena Tuhan ngomong mungkin kalau sama aku. Tapi kalau lu duit dulu datang kayak si bungsu, jangan keluar. Gak mau. Lai. Lebih kenceng dengerin pelacur daripada bapak. Bahaya nggak kalau kita carilah dahulu kerajaan Allah, Semua akan Ya. semua akan ditambahkan. yes apa ya itu nanti gilirannya keluar ayatnya. Oke ya, jelas ya. Kenapa kekayaan mamon itu penting banget sampai Tuhan ngomong nggak bisa nyembah antara Tuhan dan mamon. Cuman uang doang Tuhan menyejajarkan dirinya. Uang Tuhan, cuman uang tok, nggak ada yang lainnya. Uang tok. Gara-gara uang bisa jual agama ya. Jual semuanya. Jabatan mungkin ya, asal lu jadi muslim. Jual semuanya. Jadi itu. Ada proyek nih ya. 2M. Ya. Asal lu ganti KTP lu jadi muslim. Ya. Jual Tuhan. Banyak duit, ujung-ujungnya duit ya. Iya kan? Itu Itu bukan mau, itu berbicara penyembahan. Itu ya, itu. disuruhnya jadi agama apa? Iya kan aturannya di pemerintahan gitu kan harus muslim. Oke. Markus 4 ayat 18. Saya jelasin ayat-ayatnya. Jadi biar apal. Kenapa kekayaan itu? Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Ini perumpamaan penabur, Tuhan nabur. Ada di batu, ada di semak duri, tanah yang baik, tahu ya. Ini jatuh di semak duri nih ceritanya. Yang kekayaan itu di semak duri. Apa itu? Orang yang mendengarkan firman. Kita semua dengerin firman nih. Tapi masih mata duitan. Nah ini target kita nih. Buat kita nih. Dijelasin Markus 4 ayat 19 itu penjelasannya semak duri. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman datang nih, kita dengar. Maksudnya Tuhan berbuah. Berbuah itu kita melakukan firman yang kita dengar. Tetapi firman yang kita dengar mati. Bener nggak si bungsu nggak bisa diomongi? Mati nggak? Mati. Kapan matinya? Waktu duit datang. Waktu duit belum datang si bungsu masih posisinya dekat bapak, nego terus nih, doa terus nih. Dengar bapak nih Mas ya. Oh iya, oh harus jujur. Oh iya, gini. Semua diturutin. Oh doa puasa semua diturutin demi uang. Ya. Nah, begitu kekayaan datang di sini ditulis orang yang kaya nih. Kekhawatiran dunia, lebih banyak duit lebih khawatir daripada orang yang uangnya lebih bawah. Lebih banyak duit bukan berarti hidup lu lebih tenang. Banyak orang lebih stres, lebih khawatir. Itu benar kenyataan. Ya, ini betul lah. Banyak hal pokoknya. Banyak hal. Ya, oke. Dan tipu daya kekayaan. Jadi kekayaan itu yang kita nggak sadari itu ada tipu daya di dalamnya. Itu setan yang namanya mamon. Tahu nggak? Nggak tahu. Sadar nggak? Nggak sadar. Ketutup semuanya sama duit itu. Tapi ada di dalamnya. Nanti kita lanjutin terus tipu daya kekayaan itu ya. Apa itu ya? Dan keinginan akan hal lain. Keinginan hal lain itu hal yang di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Kenapa? Dulu nggak mikir, nggak ada duit.
Sekarang ada duit, wah mulai yang dulu gak kepikir nongol semua, mau ini mau itu sampai ujungnya pelacur. Gara-gara duit datang, firmannya mana? Mati. Mau tiap hari ikut meeting, mau tiap hari ke gereja, sia-sia percuma mati. Udah mati, udah jelas mau mati kok. Jangan berontak. Sadis gak kekayaan itu? Padahal itu berkat. Bisa nggak dari Tuhan juga memberi? Orang bapak yang beri duit kok. Akhirnya berkat jadi kutuk. Tuhan ngasih kutuk gitu. Tuhan ngasih berkat. Nanti yang bikin kutukan itu keinginan kita sendiri. Nanti ya setelah ini dicatetin pertanyaan. Oke ya. Kita lanjut. Jadi firman itu harus berbuah. Gak berbuah itu binasa, gak masuk surga. Gak ada jalan lain. Dengar lakukan itu gak ada jalan lain di dalam Tuhan. Justru itu yang nyelamatin kita. Bahagia di bumi, mati masuk surga. Justru gara-gara kita harus lakukan firman itu. Jadi semuanya gak kena. Kita bisa menikmati dunia itu gara-gara firman. Gak ada duit, pas-pasan, duit cukup, duit kelebihan, semua bahagia di dalam Tuhan. Ya, oke. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting tidak berbuah, yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Gak berbuah masuk neraka. Ini hukum. Bungsu itu gak berbuahnya gara-gara apa? Uang banyak datang. Udah gak mau denger-dengeran lagi. Mau semau gue gak butuh orang lagi, gue banyak duit. Bapak ngusir enggak? Enggak. Si bungsu sendiri yang keluar. Bunuh diri itu si bungsu sendiri. Orang banyak duit. Dan paling kurang ajar itu orang banyak duit ninggalin Tuhan. Udah diberkati, duit dipakai kasih setan. Berbuat dosa nyakitin bapak dengan sukacita, gak ada rasa. Kita punya anak kayak gimana gitu. Kasih duit gede dia foya-foya gak mau nganggepin kita. Wah baik-baik gini gitu. Kurang ajar loh. Pemborosan, kurang ajar loh. Seenaknya aja tuh anaknya. Bisa isi uang bapak. Nah, ini si bungsu, ini untungnya dia bertobat. Bertobat dia balik ke rumah bapak. Kita ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka ayat 31-nya ini mundur. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah segala punyaanmu. Si sulung ini gak terima. Si bungsu tobat balik. Si sulungnya gak terima, dia gak suka. Tetapi saya gak bahas si sulung. Saya bahas gini, segala kepunyaanku itu kepunyaanmu. Dia ngomong kepada si sulung. Berarti hal ini berlaku kepada si bungsu bukan? Sama dong? Kenapa kok gak puas? Sukacita si sulung, sukacita si bungsu itu berbeda dengan sukacita bapak. Bapak itu sukacita pertobatan. Seneng anak sulung balik. Artinya mati hidup lagi. Si sulung gak seneng. Si sulung mau anak kambing pesta di luar rumah bapak. Si sulung sama dengan si bungsu, maunya pesta di luar rumah bapak. Cuman belum dikasih, kambingnya belum datang. Si bungsu udah datang, rusak duluan. Si bungsu punya selera foya-foya sama. Sukacitanya, senengannya bukan pertobatan jiwa-jiwa. Dirinya sendiri dulu diperbaiki. Enggak.
Jadi punya selera yang berbeda sukacita surga Bapak sama kita. Nggak boleh. Motivasinya harus diperbaiki. Percuma Tuhan kasih berkat gini gitu, percuma, hancur juga nanti. Malah beruntung si bungsu balik sebelum mati. Kalau tengah sama pelacur mati gimana? Nggak bisa. Nggak selamat. Kita lihat. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Ini loh rahasianya Tuhan ini. Waktu si bungsu balik dikasih jubah, cincin, sepatu. Ya. Berarti dulu punya si bungsu waktu di rumah. Waktu dia keluar ini harus ditinggal. Gitu. Waktu dia balik dikembalikan. Kepunyaanmu, ini 3 lambangnya. Jubah, cincin, sepatu. Ini perwakilan hartanya Tuhan, semuanya ada di sini. Apa itu? Ini saya kasih tahu. Ini harta Tuhan. Harta Tuhan bukan uang duniawi, bukan. Ini berbicara firman. Saya jelasin ya, firman. Firman, ketika kita terima firman, itu identitas kita. Itu jubah, baju, pakaian putih kita orang Kristen. Kita tahu dia polisi dari mana? Jubahnya. Coklat. Tahu. Seragam. Kita pakai firman, kita lakukan firman, itu jubah kita. Orang tahu, oh ini Tuhan Yesus orang Kristen, karena kamu pelaku firman. Jubah, identitas, itu harta. Gak ada itu kamu gak masuk surga. Cincin itu kekuasaan. Firman Injil kekuasaan. Jadilah sembuh. Gunung geser semuanya. Cincin kekuasaan. Zaman dulu itu kalau stempel kerajaan semua pakai cincin. Kuasa itu berbicara firman, ada kuasanya yang kita pegang. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan sudah ngomong kamu besok kaya, udah gak ada yang bisa halangin. Ya terserah kata Tuhan ya, gak mesti kaya juga. Ya, tapi Tuhan tidak ada planning negatif buat anak-anaknya. Ya, itu cincin kuasa. Ketika sepatu itu tuntunan. Ya, langkah-langkah orang yang berkenan itu sudah diatur, sudah ditetapkan. Kamu gini, kamu gitu, itumu semuanya. Ini 3 ini kepunyaanmu. Kamu punya 3 ini, hidupmu dijamin di dunia ini. Mati masuk surga. Berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Kamu renungkan firman ini. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung loh. Kalau beruntung uang tok nggak berhasil, keluarga kacau semua, percuma. Berhasil dan beruntung. Cuman nggak diomongin untung gede, untung kecil ya. Untungnya dari jujur pokoknya. Ya, jangan untung gede pasti korupsi, enggak. Dia nggak ngomong gede kecil nominalnya ya. Ini firman, kepunyaanmu. Kamu punya firman, punya semua isi dunia. Sanggup enggak? Labelmu berapa kuatnya dilimpahinnya? Enggak goyang. Penting benar poinnya, enggak goyah. Enggak berbuah masuk neraka. Poinnya lagi harus berbuat. Enggak ada jalan lain. Mengabari kabar Injil kepada orang lain yang berbuah ya. Membawa jiwa-jiwa ya berbuah ya. Dalam konteks tadi berbuah itu kita lakukan firman. Dalam konteksnya. Iya. Ya. Waktu kita lakukan firman berarti ada interaksi di luar. Waktu interaksi di luar kita sedang menginjil dengan perbuatan kita. Orang nggak usah ngomong. Kalau ngomong baik-baik terus nipu percuma juga. Tapi kalau perbuatan kita yang melakukan firman bagus, orang sudah tahu, udah ngenalin Kristus. Tinggal dia mau tanya apa enggak. Tapi pikirannya udah tahu ini Tuhan Yesus, anak Tuhan. Malah anak-anak kalau dipanggil jadi Pak Pendeta. Yes,
Sering ya. Sering banget. Kalau anak Tuhan selalu dia dijumpannya dicapnya di orang pendeta datang nih. Sering. Oke. Sekarang balik lagi ya. Nah, orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Tadi sebagian sudah dikasih tahu, tapi tak kasih tahu lagi. Gini, si bungsu waktu nggak ada duit dengan si bungsu ada duit, apa bedanya? Waktu ada duit itu bedanya pilihannya banyak. Waktu nggak ada duit nggak ada banyak pilihan. Pelornya nggak ada. Pelornya nggak ada. Nah, ketika ada duit pilihannya banyak. Nah, ayo. Mau beli mobil BMW, Nah, mau beli rumah tenda kapuk, mau ke pelacur, mau Nah. pilih mudah, mau bla bla bla. nah, pilihannya banyak. Mau ciu, mau judi, mau apa? Nah, ini yang membuat orang susah, ini pilihannya banyak. Imannya gak kuat, tipis banget. Nah, itu si Imin nggak kuat. Nah. Mau milih yang nggak berdosa yang memuliakan Tuhan. Ternyata nggak 7 bungsu, pilihnya yang berdosa. Jadi uang banyak nggak salah uangnya. Uang banyak itu nanti akan membongkar isi hatimu itu loh apa. Saya jadi teringat ini orang diuji kalau tidak punya apa-apa sama orang diuji kalau punya apa-apa. Ada pepatah itu benar. Ya. Belangnya baru kelihatan loh kalau udah punya apa-apa. Ipan dulu yang ngasih keluar loh kalau gua kasih 2 miliar. Nah, kalau dia panggil lagi loh. jadi di sini ketahuan orang Kristen itu hidup di dalam daging apa hidup di dalam roh. Ketahuan dia hidup di dalam roh apa hidup di dalam daging. Jadi waktu uang banyak datang, yang mengelola dagingnya. Waktu nggak ada uangnya, masih ngeroh. Dekat Tuhan. Ada doa, ada kumpul-kumpul ke gereja. Anteng dengerin semua. Waktu uang datang, daging yang mengelola uang itu, rohnya hilang. Apa artinya? Nih, pegang nih, poin penting. Pemasukan dan pengeluaran harus melibatkan Tuhan. Si bungsu pemasukan doang ngelibatin Tuhan. Dekat sama Tuhan doa, kepengen diberkati. Duit masuk nggak ngelibatin Tuhan pengeluarannya. Semau gue, daging. Jadi pemasukan dan pengeluaran harus melibatkan Tuhan. Jadi nggak boros. Nggak boros, nggak pelit. Jadi maunya Tuhan apa ini duit? Tuhan aku dapat banyak ini. Wah ada tugas nih duit ini. Bukan begitu uang banyak langsung kelihatan ini. Lain-lainnya nongol. Jujur tanya Tuhan. Wah gawat ini aku dapat banyak ini Tuhan. Ini ada tugas ini. Bawa dalam doa. Senang Tuhan. Tanggung jawab kamu. Kan kita enggak kok. Doanya berkah terus, berkati kerjaan semua. Begitu masuk pengeluaran kan enggak libatin Tuhan. Semau gue. Semau gue itu jelas daging. Udah gak butuh Tuhan lagi toh. Duit udah datang. Bisa diomongin? Enggak bisa. Itu mamon. Uang tanpa visi dan misi Tuhan itu mamon. Mamon. Bisa ngelak? Nggak bisa ngelak. Nah sekarang masuk. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, bagi Allah mungkin ya. Kita pegang ya. Nah di sini baru Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya carilah Allah, karena Allah itu yang memungkinkan. Maksudnya memungkinkan apa? Cari kebenaran. Kerajaan Allah itu sistem. Kebenaran itu firman yang keluar dari mulut dia. Cari kebenaran yang keluar dari mulut dia. Cari itu sebelum uang itu datang. Kalau uang datang dulu lu gak cari, pasti Tuhan udah tahu. Lu carinya lai.
Pasti Tuhan sudah ngomong. Maka cari pengenalan akan dia, kebenaran. Jangan itu yang dikejar. Bukan kita nggak kerja loh ya, kita tetap ya kerja jujur semua ya. Tapi motivasi kita itu mementingkan Tuhan, cari pengenalan Tuhan, cari firman. Nah baru rumusnya Tuhan itu ditambahkan. Nah ditambahkan itu kan segalanya, bukan cuma uang. Jangan ngomong tambahkan uang toh itu, yang lainnya enggak, kesehatan enggak, gini enggak, semua. Cuman di dalam semua bumbu kalau orang masak, mana dulu ini racikannya ini yang dicemplungin, yang dikasih. Itu Tuhan yang tahu. Mana dulu nih? Garam dulu, kecap dulu, wortel dulu, itu Tuhan yang tahu. Dan berapa banyak? Itu Tuhan yang tahu. Bukan kita. Kalau kita cuma satu aja, pokok duit datang, yang lain gua yang atur Tuhan. Rubah tuh. Rubah nih. Itu Matius 6:33 itu. Jadi cepat mana datang duluan? Si bungsu rusak. Kalau motivasi. Begitu penambahan besar, kolaps dia. Kolaps udah susah, nggak bisa diomongin. Dan saya kasih tahu ya, orang jatuh di dalam duit ini, si bungsu. Kembali ke rumah bapak enggak nyuruh anak buahnya, hamba-hambanya suruh bawa pulang. Enggak tuh, bapak kaya raya. Bungsu harus sedemikian rupa Tuhan berbicara pakai skenario keadaan, dihajar habis-habisan sampai ampas babi makan pun enggak dikasih, sampai punya pikiran sendiri, aku susah Tuhan, nyerah, aku mau masuk sendiri. Tuhan menghormati keputusan si bungsu, yang si bungsu merijek Tuhan dulu karena berkat-berkat Tuhan. Dia keluar, dia hormati. Oke. Lu kembali sendiri nanti ya. Bukan Tuhan yang maksa gitu ya. Lah kan si bungsu yang merijek, dia meninggalkan. Iya. Kan merijek Tuhan loh, dia menolak. Tuhan kan adil loh, dia hormati. Enggak pernah Tuhan pakai kekuatan. Enggak. Oh mau, udah diomongin setengah mati. Oh enggak. Ya udah sampai titik terendah. Nah, kembalinya pun setengah mati. Dia kembali sendiri. Akhirnya kembalinya apa? Ingat hamba-hambanya. Oh iya ya, hamba-hamba bapak makan enak-enak, kerja enak-enak. Aku balik. Kita yang bener nih, itu dilihat oleh si bungsu nanti. Yang buat si bungsu kembali kepada Tuhan. Kita harus benar-benar. Gak ada yang nginjilin dia. Jadi Tuhan mengembalakan, Tuhan menuntun ada dua. Pakai perkataan, pakai keadaan. Daud ngomong, Tuhan adalah gembalaku, penghiburanku apa? Gada dan tongkat. Tongkat itu kasih petunjuk, ngomong gini. Ngomong gak mau nurutin, gada. Gada itu pendisiplinan, berbicara lewat keadaan. Sakit, yes. Itu Tuhan menggembalakan ada dua ini, ingat. Mau pakai kata-kata atau pakai gada? Mau pakai kata-kata nggak bisa, pakai keadaan, nanti dia bicara. Udah ICU baru. Jadi tinggal gini doang tadi ya. Ini doang. Tuhan Yesus ya. Betul. Yosua 1 ayat 8. Ini kunci sukses orang Kristen, tidak ada jalan lain. Ini satu sesi ini kalau dikhotbahkan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ini ayat emas nih. Enggak ada di dunia satu prinsip pun yang luar biasa kayak ini. Yosua 1 ayat 8. Tapi ngerti enggak? Harus dijelasin. Ya, janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Mulut kita harus keluar firman. Jangan kata-kata kotor, jangan kata-kata mistik, jangan kata-kata yang gak karuan. Harus sesuai prinsip Tuhan di dalam berbisnis, di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan anak, dan di semuanya mulut kita harus keluar firman. Mulut keluar dari pikiran. Kalau pikiran gak beres, mulutnya gak beres. Pikiran disuplai dari hati. Pikiran gak beres, hatinya gak beres. Kalau pikirannya banyak silai-lai-lai, hati mulai lai-lai.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Firman Alkitab direnungkan, bukan cuma dibaca, direnungkan perintahnya. Baca yes, tapi ada ayat nanti di dalam pembacaan itu Tuhan berbicara, baru engkau berhenti renungkan. Renungkan itu di sana itu hati naik ke pikiran, terus dibongkar itu prinsip lama semua soal keuangan buru-buru. Tuhan bongkar itu waktu merenungkan, itu namanya pertobatan, perubahan pola pikir. Metanoia itu pertobatan. Pikiran berubah itu kelakuan berubah, mulut berubah. Kalau pikiran nggak berubah, kelakuannya berubah, itu pura-pura mau nipu orang itu. Tapi aslinya pertobatan, hatinya terima firman, terus direnungkan, pikirannya berubah, kelakuannya berubah. Udah nggak doyan lagi lain-lain. Udah nggak doyan, uang banyak, lu udah nggak doyan gua doyan kuitnya sekarang, gua lari ke kuitnya duitnya. Udah berubah pikirannya, udah nggak doyan, mau diapain pun dia udah nggak doyan gua. Udah nggak doyan, nggak bisa. Ada duit nggak ada duit, dia udah nggak doyan, udah nggak hitungan. Supaya engkau bertindak hati-hati, hasil dari perenungan, tindakannya itu jadi berubah, jadi hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sesuai dengan firman itu berbuah. Nggak pernah merenungkan firman, nggak ada perubahan pola pikir, nggak ada perubahan pola pikir, nggak ada perubahan perbuatan dan perkataan. Jauh daripada keberhasilan dan keberuntungan yang dari Tuhan. Supaya semua ada yang tertulis di dalamnya. Ini Alkitab perlu direnungin. Gak bisa digeletain, denger gini tok semua beres, kelakuan kita beres. Enggak. Kita belum beres. Uang gede belum datang. Sekarang masih cekak, masih ngatur-ngatur. Padahal belum beres tuh hatimu, masih Tuhan mau kerjain. Belum beres. 1000% belum beres. Percaya Tuhan aja. Sebab dengan demikian, kalau semua sudah engkau lewati tadi Yesus 8, perjalanan akan berhasil dan beruntung. Berhasil tok tapi nggak untung ya bapak belur juga. Berhasil jual, lah rugi ngapain? Berhasil. Tapi beruntung. Semuanya, semua bidang berhasil ya. Semua bidang. Keluarga, hubungan, mertua, anak, semua, bisnis, kesehatan, semua ini berhasil dan beruntung. Ada supportnya dong dari beruntung itu. Beruntung itu penambahan tadi. Tapi ingat, untung banyak atau untung tipis Tuhan tidak ngomong, tapi yang jelas untung. Jadi kalau ada giuran untung banyak, lebih banyak tapi menipu, jangan. Yang normal aja sedikit. Itu untung yang dari Tuhan. Kalau yang untung banyak tapi nipu, itu untung dari setan. Jangan. Ya, karena apa? Supaya perbuatanmu seperti ada yang tertulis, seperti firman. Jadi firman kan jujur dagangnya. Ya. Jujurnya pinter karena ada berhasil. Bukan jujur bodoh dibohongin orang. Bukan. Jujurnya pinter. Seperti merpati, tulus. Seperti ular cerdik. Gandengan. Ya, jangan untung tapi nggak berhasil dibohongi. Jangan. Ya, itu dua gandeng. Oke. Sekarang saya ngomong masalah duitnya. Masuk ke yang lebih dalam lagi. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya nggak ngomong mengenai persepuluhan hasil pertama, enggak ya. Saya ngomong ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau kita nggak ngerti, kita ada duit, ini fondasi dasar minimal pengeluaran duit itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau nggak memuliakan Tuhan, jangan. Itu minimal. Kita nggak ngerti nih, tapi kita ada duit nih. Kalau itu merusak, jangan. Kalau memuliakan Tuhan, oke.
Itu panduan menyelamatkan kita supaya kita nggak boros. Si bungsu kan nggak muliakan Tuhan, ya toh? Makan berlebih, ngawur, ya, samcan terus setiap hari, gak memuliakan Tuhan. Ini anak Tuhan sakit-sakitan gimana sih? Katanya Tuhan penyembuh, sembuh orang lumpuh jalan, lalu stroke. Masih campur. Lapan. Ya toh? Oke. Sekarang lagi lebih dalam. 1 Korintus 6:20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke. Saya sambungin. Kamu sudah dibeli. Kita ini dosa, harusnya kita yang bayar masuk neraka. Tapi sudah dibeli Tuhan Yesus, mati di kayu salib, sudah dibayar dosa kita. Jadi kita nggak masuk neraka, tapi masuk surga. Cuman kan kita belum mati-mati nih, kan belum bisa masuk surga dong. Kan bisa hilang dong di tengah jalan dong surganya. Si bungsu aja hilang tadi, ya toh? Nah, kita sudah dibeli, ini ada aturannya, gak boleh hidup sembarangan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sekarang sisa hidup kita sampai mati ini harus melakukan semua yang dilakukan yang memuliakan Tuhan. Kayak si bungsu kan gak memuliakan Tuhan. Kalau kelihatan tetangga, iya gue mana mau masuk Kristen. Si bungsunya kayak gitu, ya kan? Gak memuliakan Tuhan. Jadi harus kitanya memuliakan Tuhan. Gimana kita memuliakan Tuhan? Ya kita lakukan perintahnya. Perintahnya itu yang tadi firman Yosua 1 ayat 8. Berarti untuk mengendalikan uang, kamu harus pulih dulu. Pribadimu harus pulih, harus melakukan yang memuliakan Tuhan. Uang disupport, ngikut. Uang kan ngikut kita. Mau kemana kita belanja? Di mana hatimu berada, di sana. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita sudah pulih, perbuatan kita sesuai dengan yang tertulis, berhasil dan beruntung, perbuatan kita memuliakan Tuhan. Berarti uangnya ikut nggak memuliakan Tuhan? Ikut. Uang benda mati. Ini nggak tertipu oleh tipu daya kekayaan. Yang ditakuti dari kekayaan itu tipu dayanya tanpa kita tahu. Kita nggak tahu semua loh, kalau uang itu belum datang. Tapi ketika uang itu datang banyak, udah telat, udah ketipu langsung. Jadi apa yang dikejar? Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, supaya pribadi kita dipulihkan, supaya kita jadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Baru kuat kaya di dalam Tuhan. Jangan pernah coba-coba tanpa firman hidup di dunia ini. Gak bisa menikmati. Mau miskin susah, gak ada firman, gak ada penolong. Mau pas-pasan, ngos-ngosan terus, mau lebih. Dikasih lebih, susah juga, kurang ajar. Gak karuan. Gak bisa hidup gak ada firman. Satu, lakukan firman, renungkan firman siang dan malam. Itu. Jadilah pribadi yang sudah berubah, yang memuliakan Tuhan. Dan itu levelnya nanti. Baru levelnya itu nominalnya ada kekuatan daripada iman itu. Lu 1 juta geser enggak, captiau enggak geser, cepet tiau enggak geser, CM geser enggak? Kayak hakim nih, CM wah duit gua cepet geser enggak? Kasusnya. Tiap orang ada labelnya. Tiap orang ada label harga imanmu geser di berapa rupiah. Cuman Tuhan yang tahu takarannya. Cuman kalau mau memperbesar labelnya, ya tinggal terus muliakan Tuhan, kejar Tuhan. Pengenalan akan Tuhan kita dengar seperti renungkan firman itu iman. Cuman itu yang bisa menolak tipu daya kekuatan dan daging kita terkikis terus.
Jadi nanti daging tidak mengendalikan uang kalau uang itu datang. Tapi roh. Roh adalah firman itu yang di dalam kita yang mengendalikan uang. Oke. Ini bersesi-sesi si bungsu ini. Bagus sih. Jadi kita jadi nggak sembrono, apalagi kita laki-laki kan. Oke. Sekarang mengenai visi uang lagi, apa gunanya uang? Lukas 9 ayat 9 Lukas 16 ayat 9 dikatakan ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Oke. Udah 55 menit ya. Ikat persahabatan menggunakan mamon. Mamon itu uang ya. Ya, ikat persahabatan mempergunakan mamon. Jadi salah satu tujuan uang itu untuk mengikat persahabatan. Ya, kita mau sahabat dengan raja, dengan bupati, gubernur, biar dapat kantongnya bawa oleh-oleh buat tangan. Biasa begitu. Ya, semua bawa oleh-oleh. Kita berkunjung, Christmas Carol juga bawa kado. Ya, mau ngikat persahabatan itu. Iya, betul. Gitu, mau ngikat persahabatan. Itu gunanya uang. Uangmu lari kemana? Si bungsu ini mau bersahabat dengan si Lailai. Ngerti ya? Nah, jadi uangmu itu lu mau arahin kemana? Manfaatnya kemana? Kemana? Yang lu mau sahabatin siapa? Ah, di keterangan gini. Waktu mamon tidak dapat menolong lagi, ini berarti kritis. Udah waktunya mau mati. Nggak tahu mati karena tua atau apa, pokoknya uang udah nggak bisa. Ke rumah sakit gini uangnya masih banyak, nggak bisa, udah waktunya mati. Itu ya, uang nggak bisa lagi. Nah, kamu diterima dalam kemah abadi, kamu diterima di surga. Artinya apa? Uang nggak bisa nolong. Oh ya udah mati, tapi kamu mati diterima di surga. Loh kenapa? Karena uangmu untuk mengikat persahabatan dengan yang punya surga Tuhan. Uangnya untuk memuliakan Tuhan karena pribadimu yang sudah mulia. Jadi waktu kita membelanjakan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu sedang mengikat persahabatan dengan yang punya surga Tuhan. Waktu uangmu itu nggak berguna, nggak bisa nolong lagi, lu mati, lu masuk surga karena lu sahabat Tuhan. Pakai duit enggak? Mau hubungan sahabat dengan Tuhan pakai duit enggak? Ya pakai duit dong. Ini pakai duit. Tapi kamu dulu harus berubah. Sebelum kamu berubah, kamu nggak bisa pakai duit dengan benar. Nasihatnya begitu. Pasti salah. Jadi pelit itu. Waktu Tuhan mau ke sana duitmu, nggak mau. Gua mau ke Lailai. Pelit dia. Dia sedang tidak mau bersahabat dengan Tuhan. Ini lagi bangun gereja gini gitu support. Waduh, pelit-pelit kecil-kecil tapi buat sendiri foya-foya, gede-gede gak karuan. Itu kamu lagi mau bersahabat dengan lain-lain, bukan mau bersahabat dengan Tuhan. Jadi jelas prinsipnya. Ini berkat luar biasa ini dari perumpamaan si bungsu ini. Oke, saya kasih ayat penutup. Oke, ini ayat penutup. Oke, ayat penutup. Ini gara-gara uang. Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke, ini berbicara jemaat Laodikia di kitab Wahyu. 7 jemaat, tapi ini yang Laodikia. Ya, Laodikia. Ada apa dengan Laodikia? Ini urusannya keuangan. Jadi kita ngerti nih kelemahan jemaat Laodikia, jangan kena ke kita. Ya, oke. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Suam-suam kuku. Suam-suam ya. Ingat ya, Laodikia suam-suam. Kenapa suam-suam? Ayat 16, ini belum kenapa, ini 16 dulu. Jadikan engkau suam-suam kuku
tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan ngomong nih, gua enak sama lu, kan mau dimuntahkan nih, enak kan? Kalau kita mau muntah itu bener-bener gak enak sampai mau dimuntahkan dan baunya gak enak. Dan Tuhan tidak pernah menjilat makanan yang dimuntahkan lagi, kecuali anjing. Ya toh? Ini jemaat Laodikia mau dimuntahkan Tuhan. Tuhan gak mau ambil lagi. Lu mau balik tak sendiri sebungsi. Ya, ingat ini ya. Oke. Tuhan enak sama orang kaya yang boros. 17. Nih, satu-satu kita pretelin. 17. Karena engkau berkata, aku kaya. Aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Berarti apa ini? Motivasi cari uang untuk apa? Akunya ada 3. Aku, diriku, dan saya. Saking banyaknya. Kenapa? Kedagingannya kuat, silai-lai dan tidak karuannya. Itu butuh biaya besar. Pasti. Karena orang hidup biayanya kecil. Yang biaya besar itu yang keinginan lain-lain. Iya. Lupa dia udah. Tahu nggak tujuan kaya ini orang? Nggak tahu. Mati nggak? Mati. Wah, aku tak muntahin juga nih. Pernah ya makan nggak enak, mau diginiin ya. Itu kan menyangatkan ya, kalimat yang benar-benar nggak diingini gitu ya. Betul. Orang yang kaya kayak gitu. Kalau ketemu ini ya bisa kok enak kalau liatin dia tuh. Nah, berarti udah gak suka banget tuh sama dia kan. Ya. Istilah ada pepatah kayak gitu kan. Oke. 17 ya. Kita lanjut ya. Aku kaya dan aku memperkayakan diriku. Ingat, jangan cari duit memperkaya diri semata-mata. Berarti di dalam uang yang kita terima ada jatah orang lain. Artinya bukan untuk 100% diriku, ada jatah orang lain. Kayak nggak bayar gaji, bro. Oke. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Kalau kondisi ekonomi kita mapan nggak kekurangan apa-apa, itu hati-hati, bro. Hati-hati. Ini targetnya. Ini udah termasuk golongan Laodikia nih. Hati-hati. Orang yang belum dipulihkan, orang yang nggak suka Yosua 1 ayat 8, tapi kehidupannya mapan. Kayak si bungsu, waktu uang datang mapan dia, tapi hanya tahan beberapa hari saja. Ya, oke. Dan karena engkau tidak tahu, nah, engkau bodoh. Memperkaya diri itu Tuhan ngomong, bodoh kamu itu nggak tahu sebenarnya yang terjadi. Ya, bahwa engkau itu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Itu loh yang 3 tadi diomong tuh loh. Kamu nggak pakai jubah, cincin, sepatu. Kamu nggak ada kerohanian sama sekali. Telanjang kamu. Nah, jadi jelas ya ayat Wahyu ini ya. Nah, buta, gak tahu firman, gak firman-firmanan. Semua semau gue. Itu ya. Malang, miskin. Loh, orang kaya kok di depan Tuhan miskin. Uang itu, harta itu di depan Tuhan bukan uang rupiah kita loh. Bukan emas loh. Bukan, firman. 18. Maka aku menasihati engkau. Hari ini aku menasihati engkau. Yang mata duitan ya. Kita semua ya. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Firman itu pemurnian buat kita. Dimurnikan itu yang buruk-buruk dibuangin semua, supaya kamu jadi emas. Buruk-buruk dikeluarin semua, dimasak, digodok, kotorannya keluar, emasnya misah, ya, dengan api. Ada rasa api itu. Kalau sekarang saya ngomong firman, ini ada rasa api, nyes. Itu membakari kotoran-kotoran semua, supaya kau jadi kaya. Apa itu kaya? Firman masuk itu loh, kekayaan Tuhan. Yang tadi diomong itu kaya di mata Tuhan. Jadi jangan ngomong ada orang Kristen, wih kaya anak mobil, wih dia diberkati Tuhan, wah dia dekat sama Tuhan.
Nggak ada patokan, harta duniawi nggak ada patokan. Justru kemungkinan dia berbuat dosa lebih banyak, lebih bisa. Ya, tapi kan mata orang Kristen itu kalau lihat orang Kristen berduit lebih diberkati. Pasti rohaninya beres. Pasti ini, pasti itu ya. Enggak. Padahal tipu daya ya. Enggak. Oke. Terus dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Nah, pakaian putih kan? Iya. Firman tadi kan? Iya. Identitasmu. Gitu ya. Lu jangan pakai jubah preman lo. Iya. Pakaian putih dong, anak Tuhan. Betul. Firman. Dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat. Melihat dengan cara rohani, dengan cara firman, menilai dengan cara firman, itu minyak. Minyak. Tahu nggak minyak? Bahayanya. Gadis bodoh, gadis bijak. Oh, iya. Gadis bodoh ada pelita tanpa minyak, pelitanya padam, nggak diangkat toh? Nggak ada, Pak, nggak ada minyak. Itu gadis bodoh itu buta. Semua perkara dinilai perkara duniawi. Gak ada minyak. Tuhan ngomong beli minyak. Tadi itu dibeli cuman satu yang jualan minyak, jualan pakaian, jualan emas. Cuman Tuhan, firman. Yosua 1 ayat 8. Perkatakan dan renungkan firman itu siang dan malam. Itu beli minyak. Itu beli api pemurnian. Itu beli pakaian putih. Itu pemulihan sedang terjadi. Lebih lama engkau dapat, lebih banyak imanmu lebih kuat, engkau lebih kuat kaya. Keren. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar. Ku tegur dan ku ajar. Ngomongan gak bisa, gua pakai keadaan. Gua hajar. Tegur ngomongan nih. Sekarang ngomong nih ya. Ini ngomong nih ya. Kalau tetap enggak, nah dihajar. Ya, Capek tuh kalau udah keadaan. Ditegur langsung tobat, syukur cepat gitu. si bungsu panjang kan waktunya, baliknya susah ya. Keadaan udah kena dia. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ujung semuanya ini berbicara hati. Relain hatimu. Masuk firman tuh relain. Yang keras-keras yang nggak cocok gini gitu udah relain. Lepas-lepasin ke Tuhan. Itu bertobat. Baru kamu jadi orang yang baru yang memuliakan Tuhan. Uang yang di dalammu ikut nonot memuliakan Tuhan. Yes, setuju banget. Banyak orang keras hati. Nah, orang Kristen pada saya udah ngomongin gini-gini. Oke. Ini terakhir ya. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ingat, aku mengetuk pintu, aku mengetuk di muka, aku di muka pintu dan mengetok. Oke, ini jemaat Laodikia. Kalau jemaat orang Kristen, Tuhan di dalam apa Tuhan di luar? Biasanya kita tahu Tuhan. Kalau kita jemaat, kita orang Kristen, kita sudah terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam. Lah kenapa ini Tuhan ngetuk di luar? Nah, karena dia yang ngusir Tuhan. Dia mulai nyembah Mamon. Tuhan diusir. Makanya saya ngomong, kurang ajar nggak dosa kekayaan. Dulu ini sama Tuhan minta kekayaan, giliran duit masuk Tuhannya ditendang keluar. Oh iya benar. Bukan kurang aja. Terus yang lebih sedih lagi, Tuhan nungguin. Ketok pintu. Buset. Aduh, masih bahaya Tuhan ketok pintu. Sabar banget. Udah digituin loh. Iya. Ngawur zaman Laodikia. Mereka selamat ya. Jadi supaya apa? Supaya bisa makan bersama. Makan bersama apa ceritanya? Kamu dikasih makanan roti firman. Ya. Ketika kotoranmu kamu lepaskan, itu pertukaran terjadi. Saya makan kotoranmu, saya makan kematianmu.
kamu makan kehidupan yang dari saya roti hidup. Pertukaran terjadi. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kita menyatu. Perjamuan kudus. Itu. Perjamuan kudus. Aku saling makan. Kematian kita dimakan oleh Tuhan. Kedagingan dan lain-lain. Kita memakan roti hidupnya Tuhan firman. Itu arti perjamuan kudus sebenarnya. Dan dia menjadi pribadi yang sudah berubah memuliakan Tuhan. Semua yang ada di dalam dia memuliakan Tuhan. Keluarga, pekerjaan, kerja memuliakan Tuhan dong. Mulutnya memuliakan Tuhan. Cara bisnis memuliakan Tuhan. Semua memuliakan Tuhan. Uang keluar memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa.